Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku dari alumni 35 sampai alumni yang terakhir, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih dalam rangka bersilaturahmi, karena silaturahmi ini perintah Allah, perintah Rasulullah. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, di antaranya perintah Rasulullah, laksanakan silaturahmi. Malah dalam hadis lain, la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, karena silaturahmi itu diantara kita sangat penting untuk berbicara masalah-masalah kebaikan, masalah-masalah umat. Bukan bersilaturahmi untuk gosip, menceritakan kejelekan orang lain atau membuat fitnah. Tapi silaturahmi ini yang diperintahkan untuk berbicara maslahat-maslahat keumatan. Itu perlu dengan silaturahmi. Dengan silaturahmi pula menghilangkan segala kecurigaan-kecurigaan yang terjadi sebelumnya, karena dengan silaturahmi ini semuanya dapat klarifikasi. Bahasa Arabnya tajalli, untuk klarifikasi, mencari kebenaran. Inilah pentingnya silaturahmi di antara kita. Baik silaturahmi ini wabil khusus keluarga yang ada hubungan nasab, silaturahmi antara guru dengan murid, silaturahmi antar sesama umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Itu pesan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada anak-anakku, kita ini mengadakan silaturahmi. Kita semua percaya kepada yang namanya keberkahan. Keberkahan itu langsung adalah milik Allah. Cuman keberkahan itu diturunkan oleh Allah dengan bermacam-macam sebab. Ada orang berkata berkah orang tua, itu benar. Tapi bukan berarti yang memberikan keberkahan itu orang tua, tidak. Berkahnya orang tua. Karena kita berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, maka Allah menurunkan keberkahan hidup. Karena berbakti kepada kedua orang tua. Lalu kita berkata berkahnya orang tua.
Bukan orang tua yang memberikan keberkahan, tapi menjadi sebab. Karena kita berbakti kepada kedua orang tua, taklim kepada kedua orang tua, tidak pernah menyakiti kedua orang tua, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, maka Allah menurunkan keberkahan hidup. Lalu kita berkata berkahnya orang tua, berkahnya berbakti kepada orang tua. Jadi keberkahan itu sumbernya hanya Allah, tidak ada dari mana-mana. Lalu berkah surat Al-Fatihah, berkah karena membaca surat Al-Fatihah, insya Allah Allah turunkan keberkahan. Lalu kita berkata berkahnya surat Al-Fatihah, berkahnya Rasulullah, karena kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita baca solawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya, karena itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dengan banyak baca solawat, dengan mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berkata berkah Rasulullah. Itu tidak salah, tapi diperpanjang berkah kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah turunkan keberkahan. Berkah Al-Quran, berkah karena banyak membaca Al-Quran, Allah turunkan keberkahan hidup kepada kita ini. Hartanya berkah, hidupnya berkah karena Al-Quran, karena membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sendiri yang memberikan keberkahan, ya gampang, beli saja Al-Quran 100 biji, tumpuk di atas lemarinya, nggak usah dibaca, berkahnya sudah ngalir ke bawah. Berkah itu datangnya dari Allah, berkah Al-Quran. Karena kita banyak membaca Al-Quran, Allah berikan keberkahan. Berkah para ulama itu tidak salah, tapi diperpanjang berkahnya takdim, menghormati orang yang baik-baik. Allah turunkan keberkahan. Lalu katakan berkahnya guru. Bukan guru itu yang memberikan keberkahan, Allah yang memberikan keberkahan. Karena kita mencintai guru-guru kita, menghormati guru-guru kita. Mengapa kita menghormati guru-guru kita? Karena mereka yang memberikan ilmu kepada kita. Kemudian kita takdim, hormat kepada guru-guru kita. Karena kita hormat takdim kepada guru-guru kita, Allah turunkan keberkahan. Lalu kita berkata berkahnya para guru, berkahnya para ulama, berkahnya orang-orang yang soleh. Karena kita mencintai orang-orang yang soleh, kita silaturahmi dengan orang-orang yang soleh, kita minta doa kepada para ulama dan orang-orang yang soleh. Karena kita silaturahmi kepada orang-orang yang soleh, mencintai para ulama dan orang-orang yang soleh, Allah turunkan keberkahan. Keberkahan itu datangnya dari Allah. Maka kita pun berdoa, mendoakan Rasulullah, padahal Rasulullah tidak perlu doa kita. Dia sudah dijamin oleh Allah masuk surga.
sudah diampuni dosanya oleh Allah, tetapi kita masih diperintahkan supaya membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, ini wa barik ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Berkah. Nah, habis adzan kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah innaka la tuhliful mi'ad. Padahal Rasulullah sudah dijamin oleh Allah diampuni dosa ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Itu sudah jelas Al-Quran. Tapi mengapa kita mendoakan Nabi, padahal dia sudah diampuni dosa dan dijamin masuk surga? Untuk menjaga akidahnya umat Islam, dengan kita selalu baca sholawat kepada Nabi Muhammad, mendoakan Nabi Muhammad, supaya kita tetap berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad basyarun kal basyari, supaya kita tidak mentuhankan Nabi Muhammad sebagaimana orang-orang Kristen yang mentuhankan Nabi Isa dan menganak tuhankan Nabi Isa. Dengan adanya sholawat kita mendoakan Rasulullah supaya tetap kita meyakinkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia, bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Kita baca sholawat, kita mendoakan beliau, padahal beliau sudah dijamin inna fatahna laka fatan bina liyaghfiraka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Itu sudah dijamin sudah oleh Allah. Nah, kita disuruh baca sholawat, mendoakan Rasul untuk menjaga akidah umat Islam agar tidak mentuhankan dan menganak-tuhankan Nabi Muhammad sebagaimana agama-agama Nasrani. Nah, itu. Nah, kita yang sering baca sholawat, insya Allah Allah berikan keberkahan. Kita yang sering silaturahmi di kampungmu, di mana ulama, ada orang alim di kampungmu, kamu silaturahmi, insya Allah Allah yang menurunkan keberkahan. Lalu kita berkata berkahnya para ulama, berkahnya takdim hormat kepada para ulama, silaturahmi dengan para ulama, Allah yang menurunkan keberkahan. Nah, ini saya tanamkan pengertian ini, bukan berarti orang tua kita punya keberkahan lalu dibagi-bagi kepada anaknya. Tidak ada keberkahannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang orang Madura itu sering saya luruskan, datang sama saya, Pak Kiai mohon apa barokah dari Pak Kiai. Saya jawab, kalau saya punya barokah banyak, saya bagi-bagi kepada anak saya dulu dan mantu saya. Ada sisanya saya kasih sama kamu. Kalau nggak ada sisanya ya kamu nggak kebagian. Kalau saya punya berkah, berkah itu dari Allah. Berbakti kepada orang tua, Allah turunkan keberkahan. Menghormati guru, menghargai guru, dapat keberkahan dari Allah. Silaturahmi, baik silaturahmi dengan keluarga, silaturahmi dengan sesama muslimnya, silaturahmi dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, para ulama, Allah turunkan keberkahan kepada orang itu.
Cuman untuk mempermudah pemahaman, lalu kita berkata berkahnya kiai, berkahnya takdim hormat sama orang yang punya ilmu agama, apalagi yang mengajar. Itulah rahasianya. Anak-anakku sebagai alumni, saya tidak pernah pakai advertensi pondok ini. Misalnya di majalah, di koran atau televisi, masuklah ke pondok pesantren Darul Rahman. Nah, tidak pernah saya mempropagandakan, mengiklankan pondok Darul Rahman, itu tidak pernah saya. Walaupun saya berdakwah, tidak pernah saya yang bersifat mengiklankan supaya mereka masuk Darul Rahman begini, enggak pernah saya. Karena bagi saya iklan yang terbaik itu adalah mutakharrijnya, orang-orang yang tamat dari Darul Rahman, itulah yang sebenarnya iklannya yang benar. Karena kalau ibarat pondok pesantren, ibaratkan sebuah pabrik yang membuat industri, yang dilihat oleh orang hasil industrinya. Nah, ini kualitasnya bagus apa tidak? Misalnya industri tekstil. Oh, ini tekstil bagus, kainnya bagus, halus, kuat, warnanya enggak luntur. Nah, ini hasil daripada produksi itu, baru orang berkata, oh, pabrik kain itu bagus hasilnya. Melihat apa? Melihat daripada kain yang dihasilkan. Oh, perusahaan kursi itu bagus. Dari mana? Nah, kursi yang dibikin oleh perusahaan itu bagus, kualitas kayunya bagus, serutannya halus, bentuknya baik, indah, menarik. Oh, pabrik itu bagus. Mengapa dikatakan pabrik itu bagus? Karena dilihat hasilnya. Tuh, lihat kursi itu. Nah, tukang jahit itu bagus. Dari mana? Ya dari jas dan celana yang dibikin, jahitannya bagus. Tidak terlalu jauh dengan pondok pesantren Darul Rahman ini. Ini merupakan satu perusahaan besar dalam rangka menciptakan manusia-manusia yang berilmu dan manusia-manusia yang berakhlak. Bagus atau tidak bagusnya Darul Rahman itu tergantung kepada alumninya. Alumninya itu yang akan menjadi sorotan orang. Oh, itu tamatan Darul Rahman. Berkhutbah di masjid, khutbahnya bagus. Siapa itu? Alumni Darul Rahman. Memberikan pengajian, memberikan ceramah, bagus. Siapa itu? Alumni Darul Rahman. Duduk di tengah-tengah masyarakat, akhlaknya tidak sombong, selalu menghormati orang lain dan menghargai orang lain. Siapa itu? Alumni Darul Rahman. Rajin pergi ke masjid dan akhlaknya bagus, tawadu. Tawadu itu hormat kepada orang lain. Orang masjid melihat siapa itu, sholatnya rajin, pakaiannya rapi, bersih. Oh, itu alumni Darul Rahman. Jadi baik atau tidak baiknya Darul Rahman itu sangat-sangat tergantung kepada alumninya. Orang yang dilihat itu alumninya. Maka saya tidak pernah iklan. Seolah-olah saya katakan, kalau Anda ingin tahu Darul Rahman, lihatlah alumni Darul Rahman di masyarakat. Itulah hasil produksi kami. Itulah hasil perusahaan kami. Alumni itu merupakan hasil perusahaan Darul Rahman.
Maka baik atau tidak baiknya Darul Rahman itu alumni lah yang menentukan. Oleh sebab itu dalam khutbatul wada itu selalu saya peringati, jangan minta dihargai, hargailah orang lain. Jangan minta dihormati, hormatilah orang lain. Sebelum orang lain menghargaimu, hargailah dirimu. Itu mungkin anak-anakku masih teringat pidato itu. Sebelum kau dihargai oleh orang, hargailah dulu oleh dirimu sendiri. Bagaimana menghargai dirinya? Hargailah dirimu dengan akhlakmu. Dengan akhlakmu yang baik, berarti kau telah menghargai dirimu. Hargailah dirimu dengan pakaian yang sopan. Masuk masjid pakai kemeja, pakai sarung, pakai ikat pinggang, bawa sajadah, pakai peci. Kau telah menghormati dirimu dengan pakaianmu. Nah, gitu. Seandainya kau masuk masjid, naudzubillah, kau pakai celana blue jean yang bawahnya tidak dijahit, kemudian kau pakai kaos yang celontang-celonteng, lalu ditulis di dalam dadanya I love you misalnya. Tidak pakai peci, atau malah rambutnya disemir merah, kuning, hijau. Padahal kau tamatan Darul Rahman, kau bisa baca kitab, kau bisa baca Fathul Qorib, kau bisa baca Fathul Mu'in, kau bisa baca kitab Riyadhus Shalihin. Tapi karena pakaianmu, maka orang tidak menghargaimu. Maka saya katakan, tidak usah minta dihargai. Hargailah dirimu sendiri. Kamu sendiri gak menghargai dirinya, apalagi orang lain mau menghargai. Hargailah dirimu dengan akhlak yang sopan di masyarakat, dengan akhlak yang baik, dengan pakaian yang baik, pakaian yang sopan. Tidak usah tertarik dengan pakaian-pakaian yang datang dari Eropa. Justru pakaian yang tidak baik. Bikin celana blue jean misalnya, lalu dengkulnya dibolongin, atau pakai celana di betisnya ada sakunya, di pahanya ada sakunya, di belakang ada saku, di depan ada saku karena kebanyakan duit, padahal kosong sakunya itu. Adakah celana seperti itu? Ada kan? Di depannya celana saku, di samping saku, di belakang saku, sampai di betisnya itu saku, kanan kiri. Pakaian semacam itu. Ya kalau mereka persilahkan, saya tidak menyalahkan. Tapi sebagai seorang santri, kalau ke masjid pakai celana kayak begitu, ya kurang pantas lah. Tidak menghargai dirinya. Hargailah dirimu oleh kamu sendiri. Insya Allah kalau kau menghargai dirimu sendiri, insya Allah orang lain akan menghargaimu. Bagaimana orang lain akan menghargai kamu? Kamu sih tidak menghargai dirinya. Pakaiannya sembarangan, pakai kaos oblong yang gambarnya macam-macam. Tidak pakai peci, rambutnya dicat merah, kuning, hijau. Kalau Belanda oleh Allah dikasih rambut kayak rambut bulunya jagung, kuning kemerah-merahan, itu kan pantas Belanda itu dengan mukanya. Iya kan? Tahu muka Belanda? Putih kan? Oleh Allah dikasih rambut seperti itu, sesuai.
Lah ini sudah mukanya hitam, dibikin rambutnya merah, kuning, hijau. Itu namanya londo ireng, Belanda hitam. Nah, saya teruskan. Oleh sebab itu rahasianya, mengapa saya tidak pakai iklan, baik di majalah atau di televisi. Tidak pernah ada iklan Darul Rahman ini, karena yang menjadi iklan itu alumni. Nah, jadi baik atau tidak baiknya pondok ini banyak tergantung kepada alumninya. Ketika alumni di masyarakat ngajar di madrasah bagus, disiplin, siapa guru-guru itu alumni Darul Rahman, jadi bagus. Lalu yang perempuan-perempuan bikin majelis taklim kaum ibu, siapa itu? Alumni Darul Rahman. Nah, tidak pakai iklan. Kalau saya pakai iklan, lalu nanti naudzubillah tidak cocok dengan alumninya, orang pasti berkata Pak Kiai ngecap. Ya, kalau kecap kan pasti nomor 1 kan, nggak ada kecap nomor 2 itu. Kalau saya pakai iklan pondok ini, kemudian alumninya tidak seperti saya yang saya iklankan, berarti saya ini bohong. Itu rahasianya mengapa saya tidak pernah pakai iklan. Jadi karena iklan saya ini ya alumni itu di masyarakat itu, dan itu yang menentukan baik atau tidak baiknya Darul Rahman. Maka saya ucapkan terima kasih kepada alumni yang sampai saat ini kepercayaan masyarakat itu tetap tinggi terhadap Darul Rahman ini. Begitu saya buka tanggal 1 April pendaftaran murid baru online, jam 7 jam 8 dibuka, sore jam 5 sudah lebih 1.000 orang yang mendaftar satu hari. Sehingga tidak dibuka hari kedua, cukup sudah selesai pendaftaran 1 hari. Mengapa? Kok awal-awal bulan April kok sudah dibuka? Karena saya memberikan kesempatan, umpama tidak lulus di sini April, Mei diumumkan tidak lulus misalnya, itu masih banyak kesempatan untuk mencari sekolah lain. Kalau seandainya saya buka pendaftaran mulai bulan tanggal 1 Juni, kemudian nanti akhir Juni pengumuman tidak diterima, sulit mereka mencari sekolah. Karena tanggal 1 Juli sudah tahun baru di semua sekolah di Indonesia ini 1 Juli. Oleh sebab itu saya bikin April, sehingga kalau tidak lulus masih kesempatan mencari sekolah lain itu masih luas, supaya saya tidak dolim. Ya, tapi kadang-kadang ada yang salah paham. Ya, kadang-kadang juga yang salah paham itu orang Madura. Tapi juga sebenarnya tidak salah, karena dibanding dengan pondok-pondok lain, kadang-kadang begini ngomongnya. Untung orang masih mau ngaji. Tapi Pak Syukuran itu orang mau ngaji ditolak, nggak diterima. Padahal orang mau ngaji, mestinya kalau orang mau ngaji itu tidak ada ditolak, terima aja. Mau ngaji kok ditolak. Dari satu sisi ya ada benarnya, tapi dari sisi lain bukan saya menolak, tempatnya yang tidak ada. Nah, kalau pesantren lain barangkali tempat itu tidak penting. Yang penting kopernya ada di kamar. Satu kamar misalnya kamar kecil ukuran 3 kali 3 meter isinya 40. Nah,
Tidurnya di mana? Mau tidur di mana? Kayak di emperan atau di masjid? Nah, itu pondok yang lain. Kalau di sini kan tidak mungkin saya ini. Tidak mungkin. Anak lalu tidur di emperan masjid misalnya. Orang tuamu juga nggak tega. Nah, oleh sebab itu bukan saya menolak tempatnya yang tidak ada. Seperti tahun ini kalau dipadukan 3 tempat ini pendaftaran kemarin itu 2000 lebih yang mendaftar murid baru itu. Kalau dijumlah di Jakarta, di Wiliang dengan Parung itu 2000 lebih. Bagaimana saya akan menerima murid 2000 lebih dengan kapasitas yang ada? Sudah saya bangun, tambah dibangun, tambah penuh, tambah dibangun, tambah penuh. Ya akhirnya mungkin pada satu saat ya kita pakai target. Misalnya Jagakarsa itu maksimal 2000, tidak boleh lebih. Saya tadi pagi jabatan tangan dengan santri itu hampir 1,5 jam, cuman jabatan tangan aja. Karena mereka minta supaya jabatan tangan semua halal bihalal, ya sudah saya layani. 1,5 jam lebih hanya diperkuat untuk jabatan tangan begini. Tadi yang jabatan tangan hampir 2000 orang jabatan tangan dengan saya tadi. Masya Allah. Nah, inilah maka anak-anakku sebagai alumni, tolong jaga namamu sendiri, jaga nama keluargamu, jaga nama pondokmu, supaya orang tetap bersimpatik dengan pondok ini karena melihat alumninya yang menjadi suri teladan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang saya harapkan. Nah, sebagai alumni pembawa ilmu Islam, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu, agar agama Allah Islam itu ditampakkan, diperlihatkan, ditawarkan di tengah-tengah agama seluruhnya. Inilah agama Islam. Itu kita tampakkan. Syariat Islam kita tawarkan, kita jual. Mereka mau beli, alhamdulillah. Tidak mau beli, wa ma alaina illal balaghul mubin. Itu yang selalu saya tekankan. Saya ini cuma memperlihatkan kepada bangsa Indonesia, kepada NKRI yang saya cintai, saya perlihatkan ini syariat Islam. Itu kewajiban kita. Termasuk anak-anakku berkewajiban untuk menampakkan dan jangan memaksakan. Kita cuma menawarkan ini syariat Islam. Apakah ada syariat yang lebih bagus dari Islam? Tolong carikan. Nah, kalau syariat Islam kita perlihatkan, dari segi akidahnya kita perlihatkan. Dalam Islam itu kita cuma kenal Khalik dan makhluk. Khalik pencipta, makhluk yang diciptakan. Kita hanya sujud kepada pencipta, tidak sujud kepada selain pencipta. Siapa penciptanya? Allah. Selain Allah itu namanya makhluk yang diciptakan. Maka Islam itu fondasinya tauhid,
ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu artinya satu. Satu itu artinya tidak dua, tidak tiga, tidak kosong, satu. Nah itu Islam tauhid. Kita hanya menyembah kepada pencipta. Kita tidak menyembah kepada yang diciptakan Allah. Jangan menyembah matahari, sembahlah yang bikin matahari. Jangan menyembah bulan, sembahlah yang bikin bulan. Jangan menyembah bintang, sembahlah yang bikin bintang. Jangan menyembah manusia, sembahlah yang menciptakan manusia. Siapa penciptanya? Allah yang Maha Agung. Bagaimana tidak agung Allah itu? Manusia yang asalnya dari sperma yang menjijikkan. Dari sperma itu menjadi manusia. Ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, ada matanya, ada kupingnya, ada otaknya. Itu yang paling mahal. Pada dulunya sperma. Alangkah agungnya penciptanya ini, yang menciptakan manusia. Sujudlah kepada penciptanya. Jangan sujud kepada manusia. Jangan mentuhankan manusia. Jangan mentuhankan tumbuh-tumbuhan. Jangan mentuhankan binatang. Jangan mentuhankan planet-planet yang ada di langit. Itu semuanya makhluk. Khalik hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah syariat Islam. Apakah ada syariat yang lebih bagus dari ini? Persilahkan. Itulah kewajiban kita menyampaikan syariat Islam. Bagaimana Islam dalam berumah tangga. Anak-anakku, kasih contoh. Kalau kau melihat seorang anak wanita kau cintai, datangilah orang tuanya. Dan wanita-wanita kita kalau dicintai oleh anak muda, katakan kepada mereka, saya ini ada yang punya. Kedua orang tua saya. Kalau kau betul-betul mencintai saya, datanglah kau kepada kedua orang tua saya. Artinya membina. Diterima, alhamdulillah. Ini ajaran Islam. Dan tidak boleh meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain, sehingga ada keputusan. Indah Islam itu. Si A melamar si B. Kalau belum ada keputusan, si C tidak boleh melamar si B sampai ada keputusan. Sudah ada keputusan, dilaksanakan akad nikah. Ada yang mengawinkan, ada yang dikawinkan. Ada ijab wal qabul, ada saksi dari kedua belah pihak, dan ada pertanda tanggung jawab yang namanya mahar. Indah akad nikah Islam itu. Karena perempuan tidak boleh menikahkan sendiri, harus dinikahkan oleh walinya. Kalau perempuan nikah sendiri, itu bukan nikah secara Islam, itu pelacur. Iya kan? Pelacur itu menikahkan dirinya sendiri di tempat-tempat pelacuran itu. Islam tidak. Seorang wanita itu, seorang anak itu ada yang mengawinkan kedua orang tuanya dengan keridhaan kedua orang. Indah. Inilah syariat Islam. Apakah ada syariat yang lebih baik daripada Islam? Mari kita berdiskusi. Misalnya, kita cuma menyampaikan ini ajaran Islam, bukan memaksakan. Ini ajaran Islam. Anda mau beli, persilakan. Anda tidak mau beli, wa ma alaina illal balaul mubin. Sudah saya sampaikan.
jelaskan tentang syariat Islam. Mereka tidak senang syariat Islam karena tidak kenal. Kalau seandainya mereka kenal syariat Islam, saya yakin akan cinta sama syariat Islam. Bagaimana tidak? Setelah terjadi akad nikah syariat Islam apa? Kewajiban suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan baik, dengan sopan santun, dengan lemah lembut. Tidak ada kekerasan rumah tangga kalau ajaran Islam dilaksanakan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Seorang istri berbakti kepada suaminya, menghormati suaminya. Suami menghormati istri, istri menghormati suami. Apakah ada syariat yang lebih indah dari Islam? Saya tidak menyalahkan agama lain, ini Islam. Kata-kata birrul walidaini, berbakti pada kedua orang tua, yang punya hanya Islam. Berkewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua mencintai anaknya. Laisa minna man lam yuwakkir kabirona wala yarham soghirona. Tidak termasuk golonganku anak yang tidak menghormati orang tua, dan tidak termasuk golonganku orang tua yang tidak kasih sayang sama anaknya. Kekerasan rumah tangga, kalau syariat Islam dilaksanakan, tidak ada kekerasan rumah tangga. Terjadi kekerasan rumah tangga, suami keras kepada istrinya, istri keras sama suaminya, orang tua keras kepada anaknya, anaknya kurang ajar sama orang tuanya karena tidak mengikuti syariat Islam. Misalnya, nah ini kewajiban para alumni memperlihatkan dan menampakkan Islam itu. Dengan menampakkan Islam dengan akhlakul karimahnya, itulah mereka lalu tertarik dengan Islam. Bagaimana Islam mengatur rumah tangga, mulai dari WC sampai kamar tamu, semua syariat Islam menjelaskan bagaimana masuk WC dengan kaki kiri dan berdoa sebelum masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tuntaskan najis itu, buang air besar tuntaskan, buang air kecil tuntaskan. Setelah tuntas, bersihkan, sucikan. Saya tidak ada pembersihan an-nadhafatu yang lebih indah dari Islam. Islam punya kaidah, bersihkan najis itu. Kalau najis itu berbau, hilangkan baunya. Kalau najis itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis itu ada rasanya, hilangkan rasanya, seperti alkohol dan daging babi misalnya. Subhanallah, indah Islam itu dalam pembersihan itu. Apa ada pembersihan yang lebih indah dari Islam? Allahu a'lam. Tapi ini Islam indahnya. Dapurnya diatur dengan syariat Islam. Rezeki yang dimakan, rezeki yang halal. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalau seluruh bangsa Indonesia di NKRI ini dapurnya mengikuti syariat Islam, maka tidak ada kebatilan. Tidak ada orang yang ngurangin timbangan di pasar-pasar. Tidak ada orang yang menipu, barang yang jelek dikatakan baik. Tidak ada sogok menyogok, tidak ada suap menyuap, tidak ada korupsi, tidak ada perampokan. Kalau seandainya setiap bangsa Indonesia di NKRI yang saya cintai ini dalam soal rezeki pakai syariat Islam, tidak ada rezeki yang lewat tenggorokannya,
rezeki yang haram. Tidak ada. Kalau semua bangsa Indonesia dari Sabang sampai menjalankan syariat Islam dalam soal makan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, insyaallah Indonesia beres, korupsi tidak ada. Karena rezeki yang hasil korupsi rezeki haram, yang hasil sogok menyogok rezeki haram, suap menyuap haram, menipu dalam perdagangan barang jelek dikatakan baik haram, ngurangin timbangan haram, riba haram. Alangkah indahnya seandainya semua rakyat Indonesia dapurnya bersyariat Islam. Inilah syariat Islam. Apakah ada yang lebih indah dari syariat Islam? Itu selalu saya sampaikan. Tidur, syariat Islamlah yang mengatur tidur. Bagaimana tidur menurut syariat Islam? Bagaimana menjadi tuan rumah dalam syariat Islam? Maka na yu'minu billahi wal yawmil falyukrim dhaifahu. Subhanallah. Bagaimana syariat Islam kalau menjadi tamu? La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu aw tusallimu ila ahliha. Alangkah indahnya syariat Islam itu. Tamunya pakai akhlak, kemudian tuan rumahnya hormat sama tamunya. Indah Islam itu. Inilah syariat Islam, perlu kita perlihatkan dan tampakkan kepada bangsa Indonesia ini. Insya Allah kalau kita menjadi contoh dan memperlihatkan akhlak Islam, insya Allah mereka akan cinta sama syariat Islam, tidak memusuhi syariat Islam. Apa yang Anda musuhi syariat Islam ini? Ber-RT, ber-RW. Subhanallah, indah Islam itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Tetangga dengan tetangga saling harga menghargai. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati. Alangkah indahnya syariat Islam ini. Mari kita perlihatkan syariat Islam itu, kita tawarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa la haula wala quwwata illa la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu Allahumma dibati tamma wasyatul khairat wa ba'athul maqam. Saya teruskan. Inilah anak-anakku berkewajiban untuk menampakkan syariat Islam. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, dan jangan memaksakan. Kita sampaikan saja kepada mereka itu. Ini syariat Islam dalam bermasyarakat, ber-RT, ber-RW. Masya Allah. Apa ada yang lebih indah daripada kata-kata mangkana yu'minu billahi wal falyukrim jarahu. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Kata-kata gotong royong Islam yang punya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu di tengah-tengah masyarakat saling tolong menolong, bergotong royong, membangun desanya, membangun kampungnya. Wala tajassasu, dan jangan saling mencari kesalahan orang. Subhanallah, indah Islam itu. Dan bertoleransi. Toleransi dalam Islam itu bukan pendapat ulama, tapi langsung nas Al-Quran dan nas hadis. Tolong, apa ada toleransi yang lebih tinggi daripada Islam? Ini perlihatkan kepada mereka supaya kita selalu radikal, teroris. Kita tampakkan Islam itu bukan teroris. Radikal Islam pada tempatnya. Pada satu saat kita harus radikal, tapi pada tempatnya. Kita mau dibunuh oleh orang lain, kita bunuh duluan. Itu namanya radikal juga. Tapi bukan radikal yang salah. Kita mau dibunuh orang, masa kita diam? Nah, misalnya indah Islam itu, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan biwairi ilmin. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina, kau jangan mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena nanti mereka akan menghina Allah. Timbullah permusuhan di antara kalian. Ya Allah, indahnya toleransi ini. Ini Islam. Ini Al-Quran yang menyatakan supaya kita ini jangan mencela agama orang lain. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Engkau jangan menghina, mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Masya Allah, indah Islam. Ini syariat Islam. Apakah ada yang lebih indah dari syariat Islam? Allahu a'lam. Hadis Rasulullah, man adza dhimmiyan
faqad adani. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non muslim yang mereka hidup rukun, hidup damai dengan orang Islam, berarti kau telah menyakiti saya, kata Rasulullah. Kafir dhimmi itu kafir, orang kafir yang hidup rukun dengan orang-orang Islam, damai dengan orang Islam, itu namanya kafir dhimmi. Kebalikannya kafir harbi. Kafir harbi itu yang memerangi umat Islam. Waman ada dhimmiyan fa ana khosmuhu. Idza ma kuntu khosmahu khosamtu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non muslim yang mereka hidup rukun dan damai dengan umat Islam, maka sayalah musuhnya. Kalau saya musuhnya, nanti saya musuhi dia pada hari kiamat. Subhanallah. Alangkah indahnya toleransi dalam Islam ini. Sampai sejauh itu. Malah dalam ilmu fikihnya, kalau kita punya tetangga non muslim, mereka hidup rukun dengan orang Islam, maka kita berkewajiban melindungi jiwanya, melindungi hartanya, melindungi kehormatannya. Tolong, apakah ada syariat toleransi yang lebih indah daripada Islam ini? Indah syariat Islam ini. Sampai kita punya kewajiban. Kalau syukuran makmun punya tetangga non muslim, mereka hidup rukun dengan syukuran makmun, damai, tidak pernah menyakiti agama saya. Orang kafir semacam itu wajib kita lindungi. Lindungi jiwanya, lindungi hartanya, lindungi kehormatannya. Subhanallah. Tolong carikan yang lebih indah dari Islam. Kita alumni wajib ini menampakkan syariat Islam ini, dan tidak perlu memaksa, sampaikan saja. Kayak saya ini, saya sampaikan. Mau diambil alhamdulillah, tidak diambil wa ma alaina illal balagul mubin. Nah, inilah tampakkan ekonomi Islam ini yang anak-anakku baca di Fathul Qori, Fathul Mu'in. Kalau seandainya seluruh rakyat Indonesia ekonominya pakai secara syariat Islam, insya Allah tidak ada penipuan. Maka Islam bicara soal ekonomi agar pelaku-pelaku ekonomi, orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak, tidak merugikan konsumen. Seandainya syariat Islam dijalankan oleh bangsa Indonesia, pemerintah tidak perlu membuat lembaga perlindungan konsumen. Insya Allah konsumen terlindung. Apalagi kalau semuanya menjaga rezekinya, tidak ada rezeki yang lewat tenggorokannya, rezeki yang haram, semuanya rezeki yang halal dan rezeki yang suci. Tambahkan kepada mereka Islam ini, mereka mau mengikuti, alhamdulillah. Tidak mengikuti, kewajiban kita sudah selesai. Wa ma alaina illal balagul mubin. Syariat Islam dalam politik, subhanallah, alangkah indahnya. Oleh sebab itu, kalau para ulama cinta NKRI, saatnya para ulama untuk menyampaikan kepada mereka tentang syariat politik dalam Islam. Cari pemimpin yang siddiq, yang jujur. Cari pemimpin yang amanah, yang tidak berkhianat kepada rakyatnya. Cari pemimpin yang tabligh, pemimpin yang selalu menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan.
bukan pemimpin yang merekayasa pencitraan. Semua pemimpin-pemimpin yang merekayasa pencitraan itu adalah pembohongan massal. Tidak dibenarkan dalam agama. Pencitraan tidak usah direkayasa, akan datang dengan sendirinya, tergantung tingkah lakunya. Apa ada kriteria dalam pemimpin yang lebih indah daripada kriteria yang ditetapkan oleh Islam? Seorang pemimpin siddiq, amanah, tabligh, fatona. Tolong carikan dalam tata negara yang lebih indah dari Islam. Allahu a'lam. Ini Islam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian pemimpin dan tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawab nanti di padang mahsyar. Bukan pertanggungjawab di dunia. Kalau pertanggungjawab di dunia gampang. Berapa banyaknya laporan-laporan yang bohong. Jangan jauh-jauh, ini yang merupakan rahasia umum. Kita dapat bantuan dari pemerintah, katakan 100 juta. Kadang-kadang yang terima cuma 80 juta, tapi penerima harus tanda tangan 100 juta. Ini sudah satu laporan kebohongan. Terima 80 juta kok menandatangani laporan dapat 100 juta. Nanti pembangunannya pun harus habis 100 juta, walaupun habis 80 juta. Ini pertanggungan jawab manusia. Asal formatnya, ketikannya rapi, kop suratnya rapi, materainya rapi, tanda tangan sudah dibenarkan. Manusia bisa dibohongi, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Maka kalau syariat Islam berjalan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi, pertanggungan jawab yang paling berat bukan pertanggungan jawab di depan manusia. Manusia bisa dibohongi, tapi pertanggungan jawab di padang mahsyar yang tidak bisa dibohongi. Alangkah indahnya Islam di dalam politik ini. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum, tetapkan hukum yang adil. La yajabnakum, subhanallah, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Janganlah karena kebencian engkau kepada satu kaum yang menjadikan engkau tidak berbuat adil, karena benci kepada satu kaum sehingga engkau berbuat tidak adil. I'dilu, berbuat adillah kepada siapapun saja. Yang kau senangi, yang kau benci, tidak ada bedanya dengan hukum. Yang kau senangi, yang kau benci, depan hukum sama. Ini syariat Islam. Subhanallah, subhanallah. Yang meletakkan manusia depan hukum bukan profesor-profesor dari Amerika dan Eropa dan Cina, tapi Rasulullah yang meletakkan manusia depan hukum sama. Dalam hadis Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah mencuri, tokoh-tokoh Quraisy semuanya pada bingung. Kasihan anaknya orang gede, nanti dipotong tangannya. Diutuslah Usamah bin Zaid untuk menghadap kepada Rasul. Barangkali ada hukuman selain potong tangan. Usamah menghadap Rasulullah, dia sampaikan bahwa orang yang nyolong ini anaknya orang bangsawan. Apakah ada hukum ya Rasulullah selain potong tangan? Mendengar perkataan Usamah, Rasulullah lalu berdiri. Ya Usamah, qad halaka man kana qablakum. Wahai Usamah, telah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraqa fihim as-sarifu taraku. Kalau yang nyolong orang gede, semuanya tutup mulut. Wa idza saraqa fihim ad-dhaifu aqamul had.
Kalau yang nyolong rakyat kecil semuanya teriak, tegakkan hukum, pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kemudian Rasulullah lalu bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin syaraqat laqata'tu yadah." Kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad nyolong, pasti saya potong tangannya, biar anaknya Nabi. Depan hukum sama. Apakah ada lebih indah daripada syariat Islam? Allahu a'lam. Inilah syariat Islam. Saya sampaikan kepada bangsa Indonesia. Mau diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, Syukran Ma'mun sudah menyampaikan, wa ma alaina illal balagul mubin. Inilah kewajiban-kewajiban alumni untuk memperlihatkan syariat Islam di tengah-tengah bangsa ini. Ibarat orang jualan, dibeli, alhamdulillah. Tidak dibeli, alhamdulillah. Nah, inilah kepada alumni barangkali yang saya sampaikan, kewajibannya di tengah-tengah masyarakat. Tolong jaga pondokmu, jaga keluargamu, jaga dirimu, jaga pesantrenmu. Karena orang cinta atau tidak cinta kepada pondok itu yang dilihat adalah alumninya. Karena alumni itu adalah hasil produksi Darul Rahman. Kalau nak kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu belum. Masih proses dalam penggodokan pabrik. Alumni itulah hasil pabriknya, hasil perusahaan kami. Ingin tahu Darul Rahman, lihatlah alumninya. Maka berat jadi alumni itu. Hah? Bagaimana setelah ketemu saya? Alhamdulillah ya, karena ini periode berapa? 38, 39, 41, 42, 43. Saya yakin periode yang tidak punya duit. Tersinggung. Hah? Kok tahu? Ya kan saya hitung, baru tamat sini kuliahnya aja 4 tahun. Kalau tamat 38, kuliahnya taruh 39, 40, 41 baru selesai. Itu baru selesai kuliah, belum tentu ada pekerjaan. Maka saya tahu. Saya bilang sama Ustadz Malik, ini tamu-tamu yang belum punya duit. Tapi saya doakan, ya mudah-mudahan suatu saat nanti Allah gampangkan rezeki. Suatu saat Allah memberikan kepadamu tempat yang sebaik-baiknya. Nah, sekarang kau masih mahasiswa, mungkin baru tamat, yang baru tamat mungkin masih mahasiswa yang banyak. Sudah saya perhitungkan. Oleh sebab itu kata saya kepada Malik, siapkan minumannya, siapkan kuenya. Karena ini bukan undangan. Jadi saya nggak tahu berapa yang mau hadir. Ya, kira-kira berapa yang hadir ya? Nah, tolong kepada keluarkan kalau kuenya ada. Sudah itu suruh edarkan sendiri aja minuman tuh satu botol itu. Ya, kalau kurang ambil lagi ke sumur. Lempernya, apa? Mau dikeluarin dulu lempernya. Iya, keluarin lempernya itu. Kasihan dia sudah agak lapar. Maka apa? Ya, maka saya suruh bikin lempernya yang agak gede gitu loh. Ya, coba lihat. Lemper gede-gede itu, edarkan, ngambil satu, edarkan gitu, ambil satu, edarkan gitu. Ngambil dulu.
Jangan ngambil dua. Jangan ngambil dua. Yang lagi yang kalau nggak cukup, ambilkan kue-kue yang ada, diiris gitu aja. Oh, iya. Kalau ada juga. Ya. Loh, jangan dimasukkan ke tasnya. Dimakan di sini, nggak usah dijadikan oleh-oleh. Ada Pak. Kosong. Buah-buahan atau apa? Buah-buahan ada parcel. Ya coba parselnya. Mau dilemparin ya? Iya. Ya sudah. Saya mempersiapkan itu 300. Jadi kalau 300 tidak cukup, ya karena saudara ketika itu tidak. Coba yang hadir sekian Pak Kiai, lah saya cukupin. Yang hadir kita nggak tahu. Jadi kalau nggak cukup jangan nyalain saya. Ini parcel ya? Untuk 3 orang. Untuk 3 orang. وَأَنْصَحَنِي أَهْلِي
Shut
شمس أنت بدر أنت نور أنت لي كثير غالي أنت لي مصباح سروري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الجد والتابعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه يا كريم الوالدين حوضك صافي الجنان وهنا يوم الخلود صلى Allah
sallallahu alaihi wasallam.
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك